Sekolah merupakan lembaga untuk para siswa yang dimana berada di bawah pengawasan guru atau tempat di mana kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Di sana kita belajar banyak hal, mendapatkan teman baru dan guru yang mendidik, mengajar, mengarahkan, mengayomi, membimbing seperti anaknya sendiri melalui proses belajar mengajar. Berbicara tentang sekolah, tentunya setiap sekolah memiliki aturan yang dimana bertujuan agar peserta didiknya lebih disiplin lagi. Tata tertib merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh setiap siswa dan apabila siswa melanggar baik sengaja ataupun tidak maka akan diberi sanksi atau hukuman sesuai dengan yang sudah ditetapkan di sekolah tersebut. Adapun tujuan diadakannya tata tertib adalah menjaga kenyamanan lingkungan sekolah, meningkatkan kedisiplinan peserta didik dan memberikan efek jerah kepada pelaku dan tidak mengulang kembali. Berikut beberapa tata tertib di sekolah menengah pertama Al-Roziki yang harus dipatuhi siswa. 1. Mengikuti upacara bendera. Sudah menjadi tradisi di Indonesia bahwa setiap minggu akan diadakan upacara bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan agar selalu dikenang dan ingat jasa-jasa mereka dalam berjuang memerdekakan Indonesia, dan sudah menjadi kewajiban pula agar setiap siswa kiranya bisa ikut dalam berpartisipasi pada hari Senin pagi. 2. Mengikuti apel pagi. Selain upacara bendera, setiap siswa juga harus melakukan rutinitas yaitu apel pagi sebelum memasuki kelas dan mengikuti proses belajar. Biasanya ketika apel pagi kepala sekolah atau yang mewakili akan memberitahukan kepada siswa beberapa hal, seperti tidak berkeliaran di luar kelas ketika jam belajar sedang berlangsung, tidak bolos dalam pelajaran dan memberitahukan informasi penting lainnya agar siswa lebih disiplin dan taat akan tata tertib sekolah. 3. Melengkapi atribut. Siswa juga harus melengkapi setiap atribut yang akan dikenakan ke sekolah, seperti topi, dasi, lambang, papan nama dan lain sebagainya. Karena dengan adanya lambang siswa bisa dikenali atau bisa dengan menggunakan papan nama agar guru lebih mudah mengenali siswanya. Terlebih ketika akan mengikuti upacara bendera merah putih maka siswa harus menggunakan topi, dasi, tali pinggang hitam, sepatu hitam dan kaos kaki putih. 4. Membuang sampah pada tempatnya. Siswa juga harus membuang sampah pada tempatnya atau ikut serta menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan kelas maupun sekolah, agar lingkungan terlihat lebih bersih dan siswa bisa merasa nyaman ketika belajar. 5. Siswa harus hadir sebelum PBM. Agar tidak ketinggalan materi, maka siswa diwajibkan sudah harus berada dalam kelas sebelum guru masuk atau sebelum PBM proses belajar mengajar dimulai. 6. Berdoa sebelum belajar. Dalam tata tertib juga diadakan berdoa sebelum belajar. Hal ini juga sudah menjadi tradisi yang terjaga di setiap sekolah agar siswa khusyuk dalam belajar dan ilmu yang didapatkan berkah dan bermanfaat nantinya. 7. Dilarang mencoret meja, kursi dan tembok. Untuk menghindari kerusakan, maka siswa dilarang mencoret baik meja, kursi maupun tembok sekolah. Selain itu juga hal ini bisa menjaga keindahan kelas atau sekolah. Tentu ruangan dengan tembok, kursi dan meja yang penuh dengan coretan akan membuat siswa tidak nyaman belajar, terlebih bagi guru yang sedang mengajar. 8. Dilarang keluar tanpa seizin guru. Siswa dilarang keluar kelas tanpa izin dari guru baik mau ke WC maupun bertemu dengan orang lain, terlebih bertemu di luar lingkungan sekolah pada saat jam belajar berlangsung, karena selama siswa masih berada di lingkungan sekolah maka siswa tersebut masih dalam tanggung jawab guru atau pihak sekolah. 9. Memakai seragam sesuai hari. Memakai seragam sekolah sesuai dengan hari itu juga. Misalnya Senin sampai Selasa seragam biru putih, Rabu sampai Kamis siswa memakai batik atau baju sentuhan khas daerah tersebut, Jumat pramuka dan hari Sabtu pakaian olahraga. 10. Membuat surat keterangan. Ketika siswa tidak dapat hadir untuk mengikuti proses belajar mengajar baik karena sakit maupun izin ada keperluan lain, maka diwajibkan untuk membuat surat sebagai keterangan dari siswa tersebut agar tidak alpa dalam absen kelas. 11. Siswa yang tidak hadir selama 1 minggu akan disurati.
Kemudian siswa yang tidak hadir selama 1 minggu berturut-turut tanpa keterangan maka akan diberi surat kepada orang tua, wali siswa agar kiranya segera menghadap ke pihak sekolah dan memberikan keterangan. Biasanya hal ini akan ditangani guru BK, bimbingan konseling, untuk mengetahui masalah siswa dan penyebab tidak hadirnya di sekolah. 12. Menerapkan 5S senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Siswa juga harus membiasakan diri untuk menerapkan 5S senyum, salam, sapa, sopan dan santun ketika berada di lingkungan sekolah, terlebih pada bapak dan ibu guru untuk meningkatkan kualitas hubungan antara siswa dan guru. Tersenyum ramah, memberikan salam pada guru, menyapa, menjaga kesopanan terhadap guru baik dalam tutur kata maupun berperilaku, dan senantiasa santun kepada guru. 13. Siswa dilarang makan, minum di ruang kelas. Pada saat proses belajar mengajar atau sedang menerima materi, siswa dilarang makan atau minum dalam ruang kelas. Selain membuat orang lain terganggu, hal ini juga bisa membuat siswa tidak fokus belajar. 14. Mengerjakan tugas tepat waktu. Ketika guru memberikan tugas atau PR, maka siswa-siswi harus mengerjakan dan mengumpulkan tugas pada waktunya. Jika tidak melaksanakan tata tertib ini dengan baik, maka siswa akan diberi hukuman. Hal ini dilakukan agar siswa tidak terbiasa dalam menunda-nunda, terlebih dalam mengerjakan tugas. 15. Dilarang menggunakan perhiasan. Setiap pelajar tidak diizinkan memakai perhiasan ke sekolah, terlebih perhiasan yang bernilai seperti emas, permata atau lainnya. Selain itu, dengan memakai perhiasan secara berlebihan, bisa saja menjadi incaran bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti pencuri. Tentu hal ini akan sangat berbahaya bagi siswa. 16. Dilarang membuat kegaduhan. Siswa juga dilarang membuat kegaduhan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah maka akan dikenakan sanksi atau hukuman. Adapun hukuman atau sanksi yang diterima oleh siswa-siswi akan disesuaikan dengan apa yang dilanggarnya. Dalam peraturan ada 3 sanksi yang berlaku, yaitu 1. Sanksi ringan, yaitu berupa teguran, nasihat, mengerjakan soal atau tugas, ibadah, bersih-bersih lingkungan sekolah, atau berdiri di depan kelas. Semua itu bersifat mendidik kepada siswa-siswi yang melanggar agar tidak mengulang kembali. 2. Sanksi sedang, di mana siswa-siswi akan diberikan peringatan secara tertulis, biasanya berupa skorsing untuk tidak mengikuti proses belajar mengajar dan dikembalikan kepada orang tua atau wali siswa. 3. Sanksi berat, di sini siswa-siswi yang melanggar akan diberikan pernyataan tertulis dan resmi serta ditanda tangani oleh orang tua siswa, guru atau wali kelas, dan kepala sekolah. Itulah beberapa tata tertib yang berlaku di SMP Al-Roziki dan beberapa tingkatan sanksi yang berlaku bagi siswa-siswi yang melanggar.